Drop it. Hai, apa kabar warga kepo hari ini? Sehat, senang, sedih, atau galau nih? Apakah ada dari kalian yang sering beli makanan di pinggir jalan atau di pedagang kaki lima? Atau malah setiap hari? Lalu, makanan favorit dari warga kepo apa aja nih? Apakah bakso, mie ayam, nasi goreng, sate, lalapan, atau yang lainnya? Tapi apakah kalian tahu? Tidak semua makanan yang di pinggir jalan itu makanan yang memang berasal dari negeri kita sendiri loh. Tapi sebelum itu, Mimin pengen minta ongkos parkirnya dulu ya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like-nya dulu dan jangan lupa aktifkan terus lonceng notifikasinya agar dapat info-info menarik lainnya dari Kepo Channel. Number 1. Siapa yang tidak mengenal makanan yang satu ini? Dengan kuah yang hangat, disertai dengan kuah kaldu yang menggiurkan. Bukan hanya dari kalangan orang biasa menengah maupun orang dari kalangan atas semua menyukai makanan yang satu ini. Tapi, bakso sendiri sebenarnya berasal dari Tiongkok, tepatnya di Fuzhou, akhir dinasti Ming. Saat itu, ada seorang pria bernama Meng Bo yang dikenal sangat penurut. Dia sangat menyayangi ibunya. Kala itu sang ibu sedang menderita sakit keras dan tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan keras. Namun, karena sang ibu menyukai daging, Meng Bo berusaha membuat makanan yang berasal dari daging namun lebih lembut. Saat berpikir keras itu, dia tanpa sengaja melihat tetangganya sedang menumbuk ketan untuk membuat mochi. Setelah diberikan pada sang ibu, ternyata rasanya sangat lezat. Sejak saat itu, makanan Meng Bo terkenal sampai ke penjuru kota, dan menyebar di dunia melalui perdagangan Tiongkok. Nama bakso sendiri, berasal dari kata bak yang berarti babi dan so yang memiliki arti sup. Tapi terlepas dari arti dari makanan itu sendiri, setelah masuk ke Indonesia, bahan baku yang digunakan oleh warga Indonesia untuk membuat bakso diganti dengan daging ayam atau sapi, dikarenakan mayoritas dari orang Indonesia yang beragama Islam. Number 2. Siapa sangka jika nasi goreng sudah ada sejak 4000 tahun sebelum Masehi, dan merupakan masakan tradisional masyarakat Tionghoa. Ide pembuatan nasi goreng muncul karena masyarakat Tionghoa tidak suka makanan yang dingin. Mereka mencoba memasak kembali nasi yang sudah dingin dengan menambahkan beberapa bumbu untuk memperkaya cita rasa. Ternyata rasa nasi yang dihasilkan sangat disukai oleh orang setempat, dan dengan berjalan waktu nasi goreng sudah menyebar ke seluruh dunia yang dibawanya dari pedagang Tiongkok, tanpa terkecuali di Indonesia juga. Dengan berjalannya waktu nasi goreng yang ada di Indonesia juga mengalami perubahan, entah itu perubahan dari bumbu yang digunakan, ataupun topping yang ditambahkan ke dalam nasi goreng tersebut. Sedangkan topping yang digunakan sendiri cukup bervariatif, dari nasi goreng ayam, sapi, udang, cumi, dan masih banyak lagi. Number 3. Soto juga konon berasal dari Tiongkok yang sebelumnya bernama Chowdo. Pertama kali populer di Semarang, lambat laun nama Chowdo berubah menjadi soto. Rasa yang dihadirkan tiap daerah berbeda-beda karena disesuaikan dengan lidah lokal. Dijelaskan, istilah soto merujuk dari salah satu jenis makanan Cina yang dalam dialek Hokkien disebut Chowdo, Jiaotu, atau Chowtu, yang artinya jeroan dengan rempah-rempah. Di Indonesia, soto pertama kali dikenal di pesisir pantai utara Jawa pada abad ke-19 Masehi, yakni masakan berkuah dengan potongan daging ataupun jeroan. Dennis Lombard dalam buku Nusa Jawa II, Silang Budaya Jaringan Asia, 1996, mendukung tesis tersebut. Dituliskan oleh Lombard, para imigran dari Cina sudah banyak yang ikut serta dalam kegiatan produksi di pesisir Jawa, salah satunya dengan membuka rumah makan atau restoran, sejak abad ke-18 Masehi. Number 4. Nama sate disebut-sebut berasal dari bahasa Tamil dan berasal dari pedagang Gujarat yang datang ke Indonesia pada awal abad 19. Ini menjadi alasan mengapa bahan sate menggunakan daging kambing atau domba yang biasanya disukai warga keturunan Arab. Di Indonesia, penyebaran sapi menghasilkan beraneka ragam variasi, mulai dari sate kambing, sate sapi, sate domba, hingga sate ayam. Ada beragam versi sejarah sate di Indonesia. Sebuah cerita mengatakan sate ada di Indonesia sejak abad ke-15 dibawa oleh pedagang Arab di tanah Jawa. Selain mengenalkan Islam, mereka juga mengenalkan budaya kuliner setempat yang kemudian diadaptasi oleh orang Jawa menjadi sate khas orang Jawa. Versi lainnya mengatakan bahwa sate berasal dari pedagang India. Mereka datang ke Pulau Jawa dan mengenalkan sajian daging ditusuk yang sudah biasa dilakukan orang India di tanah airnya. Selain cerita sate berasal dari Arab dan India,
Nusantara itu sendiri pada abad 19. Nah itu tadi keempat makanan yang dikiranya dari tanah air Indonesia. Ternyata bukan dari Indonesia, kira-kira apa lagi ya? Kalau ada yang lainnya langsung komen saja di bawah biar Mimin buatkan part keduanya.